Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlul wafa wa tabi'ina wa man bihudah muqtafa. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Alhamdulillah ala kulli hal, ya, meskipun saat ini kita melihat kondisi umat dan juga kondisi kaum muslimin dan bangsa ini cukup memprihatinkan. Inilah yang disebut dengan zaman fitnah, akhir zaman, di mana banyak fitnah, syubhat, pemikiran-pemikiran di luar Islam itu disuarakan dengan kencang, kebatilan dipropagandakan dengan masif, sehingga sulit bagi kaum muslimin saat ini terkadang untuk membedakan antara yang hak dan batil. Maka nikmat yang begitu besar yang diberikan oleh Allah ketika saat ini kita diberikan nikmat mampu mengenal kebenaran, ditunjukkan kepada kebenaran, istiqomah berjalan di atas jalan yang benar, yaitu fisabilillah. Dan termasuk saat ini Allah masih berikan istiqomah untuk kita mempelajari kebenaran, yakni mempelajari Islam. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita An-Nabiyul Mukhtar, Nabi Muhammad SAW, yang sang pembawa risalah yang menjadi petunjuk hidup terbaik, sistem kehidupan terbaik, dan semoga kita bisa meneladani dan menerapkan, mengamalkan ajaran-ajaran beliau sehingga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu matur nuwun, jika saat ini masih diberikan kesempatan dan matur nuwun atas kesungguhannya, ya, dan keistiqomahannya meskipun di dalam kondisi banyak keterbatasan pandemi. Mungkin ibu-ibu juga banyak kesibukan, termasuk menunggui anak-anak, ya, menemani anak-anak kita untuk mencari ilmu dan lainnya, tapi masya Allah masih istiqomah di Madrasah Salihat untuk mengkaji ilmu, ya, agar kita mengenali jalan kebenaran dan kemudian tadi, ya, mengamalkannya. Baik, pertemuan kemarin alhamdulillah kita sudah sampai, ini masih kita bahas kitab Sulamut Taufik, ya. Minggu kemarin kita membahas Ar-Razzaq, ya, Ar-Razzaq. Jadi minggu kemarin kita membahas bagaimana orang mukallaf itu wajib untuk masuk Islam, gitu, ya. Dia wajib masuk Islam, kemudian juga tetap dalam keislaman, kemudian sampai mati Islam, ya, karena memang kematian yang paling sempurna itu adalah dalam kondisi Islam, dan juga wajib terikat atau melaksanakan hukum-hukum Allah, dan termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk mengetahui, ya, meyakini secara mutlak dan juga dilafatkan secara langsung dilafatkannya jika kafir, tapi jika muslim dilafatkannya cukup di dalam tahiyat salat, yakni syahadatain, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itu wajib kita pahami, kita ilmui, ya, kita ketahui maknanya, dan kemudian kita i'tiqadi, kita yakini, kita imani secara mutlak, kita benarkan secara mutlak, dan kemudian kita lafadzkan, ya, karena bagi kita yang sudah muslim, kita alhamdulillahnya muslim, ya, di setiap tahiyat. Dan kemarin kita sudah bahas makna syahadat, ya, makna syahadat awal dulu, syahadatut tauhid, ya, asyhadu an la ilaha illallah, yakni, ya, makna asyhadu an la ilaha illallah itu mengetahui, meyakini, mengimani, membenarkan bahwa tidak ada yang berhak disembah secara hak, ya, di dalam kehidupan ini kecuali Allah, Allah yang wahid, ya, yang Al-Ahad, ya, Allah yang satu-satunya, Allah yang esa, satu-satunya, yang kemarin Al-Awwal, ya, yang paling awal, Al-Qadim, yang dahulu, kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Baqi, Ad-Daim, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, itu kemarin, ya. Nah, kemudian sekarang kita sampai ke Al-Alimu. Jadi di sini musannif, ya, atau pengarang kitab itu menjelaskan
ketika menjelaskan syahadat sekaligus menjelaskan sifat-sifat Allah yang wajib kita yakini ya. Kita langsung baca ya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Al-alimu yang maha mengetahui ya. Allah maha mengetahui apapun semua hal yang gaib ya. Kalau di Al-Quran bisa kita temukan banyak ayat ya tentang betapa maha taunya Allah. Bahkan jika ada seekor semut bersembunyi di balik batu dan kemudian itu di malam hari ya, di dalam gelap gulita, Allah maha tahu. Allah maha tahu apa yang terbetik di hati kita. Allah juga maha tahu apa yang telah lalu dan apa tentang masa depan. Allah juga maha tahu tentang hal-hal yang gaib. Maka selayaknya ketika kita meyakini Allah al-alim, Allah maha mengetahui ya hal-hal yang bahkan sedangkan kita jelas pengetahuan kita begitu terbatas. Maka ketika kita tahu hal itu harusnya kita taat saja kepada semua apa yang sudah ditetapkan Allah, karena bisa jadi akal kita yang gak nyanda gitu ya terhadap apa yang terbaik bagi kita. Misalnya itu ketetapan berupa syariah ya, ketika Allah kemudian mewajibkan perempuan itu menutup aurat, atau ketika Allah kemudian menetapkan hukum potong tangan, atau ketika Allah kemudian menetapkan keharuman riba. Meskipun terkadang Allah menyingkap yang berikan ilmunya kepada kita, hikmah-hikmah di balik itu, tapi bahkan ketika pun kita tidak tahu apa hikmah di balik itu, di balik sebuah syariat poligami misalnya, kebolehan poligami bagi laki-laki, hak talak ada di tangan laki-laki dan lainnya, ya harusnya kita tidak ngeminteri gitu ya, maksudnya tidak sok pintar kemudian merasa menolak syariat yang sudah jelas-jelas Allah tetapkan hanya karena merasa itu tidak tepat menurut kita atau lainnya. Padahal akal kita sangat terbatas ya, kita bahkan lupa naruh kunci di mana, kita nggak tahu bahkan kebaikan apa, hikmah apa di balik ketetapan yang sudah Allah berikan dulu terkadang ya. Dan juga kita pelupa mungkin, atau banyak hal yang mungkin sangat terbatas ya, ilmu kita sangat terbatas, kemampuan akal kita untuk memahami segala sesuatu itu sangat terbatas, sedangkan Allah al-alim. Maka hendaknya kita ya taat saja gitu, tanpa tapi atau pikir-pikirna begitu ya, pakai pikir-pikir. Makanya orang mukmin tuh hendaknya, kata Allah, memang jika diseru oleh Allah mereka berkata sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Bukan kami mendengar dan kami pikir-pikir dulu ini baik atau tidak gitu ya, maslahat atau tidak, pas atau tidak bagi saya. Nah, termasuk juga ketetapan Allah yang bukan berupa syariat, misalnya berupa hal-hal yang terkait dengan takdir, yang terkait dengan qada. Seringkali kita menuntut gitu ya, seakan-akan atau menolak takdir atau ketetapan qada dari Allah karena kita merasa hal itu buruk bagi kita. Padahal apa yang Allah tetapkan, Allah takdirkan, baik itu di masa lalu, masa kini, atau masa depan kita tidak tahu gitu yang terbaik bagi kita itu apa. Makanya ketika kita meminta ridho Allah, ketika kita selalu meminta kebaikan kepada Allah, kita selalu minta ditunjukkan kepada kebaikan ya, saat ini apa yang Allah takdirkan bagi kita harusnya kita yakini ya sudah, itu yang baik dan Allah yang tahu. Nah, itu Allah maha mengetahui. Makanya kalau di Al-Quran disebutkan ya, ketika Allah mewajibkan jihad, kutiba alaikumul a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kalian kutiba alaikumul qital ya, diwajibkan bagi kalian berjihad. Nah, bisa jadi padahal wahwa kurhul lakum, dan hal itu kamu benci gitu ya. Siapa yang suka ya menghantarkan nyawa capek-capek, apalagi zaman dulu jalan kaki atau naik kuda, kondisi panas, ngantarkan nyawa gitu, minimal terluka, meninggalkan keluarga ya, itu sangat tidak nyaman. Tapi apa kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Padahal bisa jadi hal-hal yang kamu benci
itu adalah kebaikan bagi kalian, dan hal-hal yang kamu suka bisa jadi itu keburukan bagimu. Nah, ini dalam hal syariat. Nah, seandainya tidak ada syariat jihad, mungkin kita masih kembenan, mungkin kita nggak tahu, tidak membatasi makanan kita yang halal lagi thayyib, mungkin kita nggak akan tahu cara beristinja ya, cara wawi atau bersuci dari najis dan lainnya. Nah, begitu pula termasuk di dalam urusan takdir ya. Hendaknya kita ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah, dan ketika kita mendapatkan ketetapan yang di mata manusia mungkin buruk, ya sudah, kita husnudzon ya, kita berbaik sangka kepada Allah jika saat ini belum kita pahami apa makna dibaliknya, apa hikmah dibalik setiap musibah itu. Bisa jadi suatu saat Allah, ketika kita ridho, kita paksakan hati kita untuk ridho kepada qada Allah dan husnudzan ya, atau berbaik sangka kepada Allah, siapa tahu nanti Allah buka gitu ya, dan kita bisa menceritakan masa lalu ini nanti di masa depan ya. Masa-masa sulit itu kita bisa tersenyum, kemudian kita bilang alhamdulillah ya Allah sudah melalui itu. Nah, itu makanya memang gak ada pilihan lain ya kalau soal takdir selain ridho dan husnudzan kepada Allah. Tapi kita tidak membahas takdir ya di sini. Begitu pula terhadap syariat, tidak ada pilihan kecuali kita berkata sami'na wa ata'na, karena yang maha tahu apa yang terbaik bagi manusia adalah Allah. Nah, kemudian sesudah al-alimu al-qadir ya, al-qadiru yakni yang maha kuasa ya. Allah itu maha kuasa, tidak dapat dihentikan oleh apapun ya, baik apapun itu, sesuatu itu sesuatu yang cukup besar ya, punya kekuatan, apalagi oleh yang lemah, oleh yang hina, ini tidak akan mungkin. Jadi Allah maha kuasa, tidak ada yang dapat mampu menghentikan kuasa Allah ya. Semuanya itu mudah bagi Allah, apapun itu. Ini nanti kita kaitkan ya dengan sifat-sifat berikutnya. Di sini selanjutnya disebutkan oleh musannif al-fa'alu lima yurid. Ya, Allah itu maha fa'al ya, maha melakukan apa yang dia kehendaki, apa yang Allah kehendaki, yakni tidak ada yang melemahkan Allah ya. Sesuatu apapun tidak ada yang mampu melemahkan Allah ketika Allah sudah menginginkan itu gitu. Gak ada yang bisa menghalangi sedikit pun ya, dan tidak ada yang mampu melemahkan, mempersulit Allah. Jadi Allah, apapun yang Allah kehendaki ya mampu Allah lakukan. Kemudian masya Allahu kana, apa yang Allah inginkan terwujud, kana maka dia akan terwujud, wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah izinkan terwujud maka ya tidak akan terwujud. Nah, begitu, jadi tidak akan ada ya. Ini luar biasa ya, dari al-alimu al-qadir, kaitannya al-qadiru dengan al-fa'alu lima yuridu masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini luar biasa. Jadi Allah maha kuasa atas segala sesuatu, Allah maha fa'al ya, melakukan apapun yang Allah kehendaki, dan apapun yang masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki ada maka dia akan ada, yang tidak Allah kehendaki ada tidak ada gitu. Dan ini akan membuat kita, apalagi manusia-manusia kapitalis yang kadang ambisius gitu ya, dan juga memaksakan akal gitu, kadang kita mengandalkan diri kita sendiri. Nah, itu harusnya membuat ini kata-kata yang luar biasa gitu bagi kita ya, manusia-manusia saat ini, bahwa apapun yang terjadi ya itu sebetulnya terjadi atas kehendak Allah. Yang tidak terjadi itu pun atas kehendak Allah. Nah, maka ya perlu berdamai gitu ya kepada hal-hal yang saat ini tidak terjadi. Ada banyak ungkapan tentang hal ini ya dari para ulama ya, misalnya apa yang menjadi takdirmu ya nggak akan luput, dan apa yang luput ya memang sudah bukan takdirmu. Nah, hal-hal seperti itu. Nah, tapi juga ya di sisi lain kita bisa maknai bahwa tempat bergantung terbaik ya, tempat berharap
bukan terbaik, satu-satunya harusnya tempat kita bergantung, satu-satunya tempat kita berharap, satu-satunya tempat kita meminta itu tiada lain hanyalah Allah seharusnya. Karena ketika kita kemudian memintanya hanya kepada Allah, ya Allah lah yang maha qadir atas segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah lah yang maha uh, adanya sesuatu, dan apapun itu ya, segala sesuatu itu atas kehendak Allah, dan tidak adanya segala sesuatu juga atas kehendak Allah gitu. Nah, maka yang butuh kita lakukan adalah jadikan Allah satu-satunya tempat bergantung, dan menjadikan Allah satu-satunya tempat berharap. Karena tidak ada yang punya sifat mampu melakukan segala sesuatu kecuali Allah. Tidak ada yang punya kuasa, yang maha kuasa kecuali Allah. Allah tuh maha kuasa, sedangkan makhluk itu tak kuasa gitu. Tanpa izin Allah semuanya nggak akan terjadi gitu. Dan ini juga membuat kita yakin gitu ya atas janji-janji Allah. Ketika misalnya Allah menjanjikan kemenangan bagi kaum muslimin ya, atau Allah menjanjikan kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa atau lainnya ya. Nah, ini juga harusnya kita yakin gitu bahwa sekuat apapun ya, pihak manapun, sehebat apapun ya, kelompok, negara atau apapun yang akan menghalangi kebangkitan Islam, kemenangan Islam, jika Allah sudah janjikan ya nggak akan ada yang mampu menghentikan itu begitu ya. Ini soal kemenangan atau janji-janji tentang kebaikan. Sekuat apapun upaya siapapun ya untuk menghentikan kebaikan yang sudah Allah janjikan bagi orang yang bertakwa, maka itu tidak akan terjadi. Nah, termasuk kadang perihal jin ya misalnya, atau sihir, seringkali saya juga dicurhatin, seringkali juga saya nasihatkan itu, kalau diminta nasihat ya, begini, tentang ada sebuah hadis ya, Allahu a'lam itu derajatnya seperti apa belum sempat saya cek, namun secara mafhum ya makna hadisnya sahih ya. Misalnya begini, tentang jin tadi ya, ada sebuah riwayat yang pernah saya dengar, seandainya berkumpul seluruh manusia dan seluruh jin ya di dunia, mereka berkumpul dan berserikat, bekerja sama untuk memberikan manfaat kepada satu orang, maka itu nggak akan mampu tanpa seizin Allah. Begitupun jikapun ada jin seluruh dunia berkumpul bersama manusia, berkumpul dan berserikat, bekerja sama untuk memberikan mudarat kepada seseorang ya, seorang manusia saja, maka itu tidak akan mampu terjadi jika bukan karena izin Allah. Maka sakit kita, entah itu penyebabnya sihir, virus sekarang ya di zaman corona ini, atau apapun ya, jika Allah tidak kehendaki maka itu tidak akan terjadi ya. Itu. Nah, kemudian di sini wala haula wala quwwata illa billah ya, dan tidak ada daya, tidak ada kuasa ya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan ya, illa billah, kecuali itu milik Allah al-ali, yang maha tinggi, al-azim, yang maha agung ya. Kalau menurut Ibnu Mas'ud, makna la haula wala quwwata illa billah ini maknanya la haula itu tidak mampu menghindari maksiat, wala quwata, tidak mampu melakukan ketaatan ya, tidak punya kekuatan untuk melakukan ketaatan, illa billahil aliyil azim, kecuali atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maknanya menurut Ibnu Mas'ud. Jadi la haula itu maknanya tidak mampu menghindari maksiat ya, tidak punya daya untuk menghindari maksiat. La quwata itu maknanya dan tidak punya kekuatan untuk melakukan ketaatan ya, kecuali itu atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini luar biasa kalau dikaitkan dengan sifat-sifat sebelumnya ya, yakni al-qadir, al-fa'alu lima yurid, kemudian diberikan penekanan oleh musannif, penulis ya, wala haula wala quwata illa billah ya,
tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah. Masya Allah ya. Dan ini kalimat yang luar biasa, bahkan disebutkan kanzul jannah ya, ini adalah simpanan di surga, simpanan terbaik, oleh Rasulullah disebutkan seperti itu. Dan kemudian pernah juga di waktu Isra Mi'raj dalam sebuah riwayat Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada Jibril, ini siapa? Ini Muhammad gitu ya. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian akhirnya dinasihatkan oleh Nabi Ibrahim ya kepada cucu beliau ini, turunan beliau ini, beliau mewasiatkan, perintahkan gitu ya umatmu untuk membaca tanaman surga gitu ya, untuk tanaman di surga. Nah, ghirasul jannah. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah, mal ghirasul jannah, apa itu tanaman surga? Nah, kemudian Nabi Ibrahim menyebutkan yaitu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kiai saya ya, insyaallah ketika mensyarah ini dulu juga menyebutkan kalau lagi ada masalah gitu, kata beliau ya, atau lagi berat, hati sempit, baca aja la haula wala quwata illa billah sebanyak-banyaknya, karena ini memang sebuah kalimat yang kekuatannya luar biasa. Di sisi lain bisa membuat kita ridho terhadap qada Allah, atau di sisi lain membuat kita optimis gitu ya terhadap masa depan, kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan, hal-hal yang akan mampu kita capai. Itu, mohon maaf saya agak sesek. Selanjutnya mausufun ya, mausufun bikulli kamalin. Mausufun itu maknanya yang memiliki sifat ya, Allah maksudnya di sini, bikulli ya, dengan setiap, kamalin sifat-sifat yang sempurna. Kamalin itu sempurna ya. Jadi Allah itu ya, disifati dengan setiap sifat yang sempurna. Sifat apapun yang menunjukkan kesempurnaan, nah itu semuanya milik Allah gitu. Semuanya ada pada Allah. Nah, yang la ya'lamuhu illahu, yang bahkan tidak ada yang tahu gitu ya sifat-sifatnya itu apa saja kecuali Allah, saking banyaknya sifat sempurna. Mungkin kita diberitahu oleh Allah sedikit saja, ada 99 Asmaul Husna, nama-nama baik Allah di dalam Al-Quran. Tapi bisa jadi sebetulnya, bukan bisa jadi ya, tapi sifat Allah sebetulnya lebih banyak dari itu ya. Misalnya Allah tuh juga maha penyantun ya, dan semuanya maha melihat, maha mendengar, dan semuanya. Dan kemudian disebutkan selain Allah itu memiliki ya sifat-sifat yang sempurna. Allah juga munazzahun an kulli naqsin ya, Allah itu mubarra, suci ya, atau terlepas dari kulli naqsin, tiap-tiap keburukan apapun itu sama sekali tidak ada pada Allah. Begitu juga jauh tidak ada gitu, suci Allah tuh dari kekurangan, kekurangan, dan juga jauh dari kekurangan apapun itu. Entah Allah itu tidak melihat misalnya, Allah tidak maha tahu, itu sama sekali tidak ada pada Allah. Sifat kekurangan apapun, Allah suci dari itu semua. Laisa kamislihi syai'un, laisa ya, tidak, bukan, seperti mislihi, sepertinya, menyerupainya, maksudnya hi ini Allah ya, syai'un sesuatu apapun, yakni sesuatu apapun yang mungkin ada di dunia ini ya, eksis di dunia ini tidak ada yang mampu menyamai Allah. Jadi maha suci Allah dari itu semua. Kalau ada orang yang bilang ada yang berikan rezeki kecuali Allah, apalagi meyakini misalnya bosnya seakan-akan kalau dipecat dia nggak akan terhenti rezeki dari Allah itu, sehingga dia melakukan apapun gitu ya untuk menghamba kepada bosnya sampai bermaksiat. Nah, ini sama sekali tidak gitu ya. Jadi memang tidak ada yang mampu menyamai Allah dalam kehebatannya dalam semuanya. Jadi sangat salah kalau sampai kita menduakan Allah dalam hal apapun, dalam hal keyakinan. Ada yang beri rezeki, ada yang memberi manfaat, ada yang memberi mudarat misalnya seperti tadi ya jin, atau dalam hal memberikan manfaat, memberikan mudarat, rezeki, apalagi ya kehebatan lainnya.
itu sama sekali tidak ada yang mampu menyerupai dan menyamai Allah. Wa huwa, dan Allah, dia ya Allah maksudnya as-sami'u, maha mendengar suara-suara apapun ya, bahkan suara hati tanpa izin. Di sini bila udun, tanpa telinga gitu, maksudnya nggak sama sifat maha mendengarnya Allah tuh nggak sama seperti manusia yang membutuhkan telinga. Al-basiru, Allah maha melihat apapun, dan juga tanpa mata gitu, nggak sama dengan manusia. Wah, munazzahun an kulli naqsin laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya. Allah maha melihat lagi maha mendengar. Sampai di sini dulu mungkin ya, biar tidak terlalu panjang, karena kadang kalau tidak langsung itu agak sedikit membosankan ya ketika kita nggak bertatap muka langsung. Tapi semoga meskipun sedikit, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan bagi kita untuk memahami, Allah berikan kita kemudahan untuk mengimani sifat-sifat Allah ini, dan kemudian kita ingat-ingat terus gitu ya di hati kita, kita simpan dalam akal dan hati kita, sehingga bisa mewujudkan perubahan gitu ya pada kepribadian kita, bisa mewujudkan kekuatan akidah atau kekuatan iman kepada Allah, dan juga kemudian membuat tentunya hidup kita menjadi lebih baik ya, memudahkan kita untuk mewujudkan visi kehidupan yang sudah Allah berikan. Untuk apa manusia ini hidup ya. Itu saja, mungkin saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan seperti biasa jika ada pertanyaan insyaallah kita bahas ya hari Kamis untuk minggu ini di grup. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Al-afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.